Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki 37 provinsi yang salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Beragam suku dan budaya melebur menjadi satu di kota Palembang. Kemajuan kota Palembang mendukung dan menawarkan kemajuan di bidang pendidikan, terutama perguruan tinggi. Selamat datang di Universitas Multidata Palembang. Universitas MDP hadir sebagai pelopor pendidikan teknologi dan bisnis di Sumatera Selatan. Dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, kami membekali mahasiswa dengan keahlian teknis, kompetensi, dan karakter kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, memulai usaha sendiri, maupun bersaing secara global. Didukung oleh fasilitas yang modern dan dosen-dosen profesional yang berpengalaman, kami memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan berdampak. Itulah sebabnya Universitas MDP terus tumbuh, bertransformasi, dan memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan teknologi dan bisnis yang terkemuka di Indonesia. Mari kita melangkah maju bersama Universitas MDP, membentuk masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang unggul dan bermakna. Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Sejak berdiri, Universitas MDP selalu berusaha meraih prestasi terbaik. Dengan total 7 program studi, informatika, sistem informasi, teknik elektro, desain komunikasi visual, magister sistem informasi, manajemen, dan akuntansi yang tersebar di 2 fakultas, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Universitas MDP, mahasiswa diberikan pengetahuan dan pendidikan serta pengalaman untuk dapat menghadapi dunia luar setelah selesai masa perkuliahan. Bekerja sama dengan beberapa universitas internasional dan lokal. Sinergi dengan industri. Mahasiswa juga diberikan ruang berkreasi baik secara akademik dan non-akademik dengan fasilitas yang lengkap di kampus seperti Universitas MDP, Innovation Today and Tomorrow. Hai MDP People, hari ini kembali lagi nih di program MDP TV bersama saya Dea yang akan nemenin kalian hari ini. Kali ini kita akan ngebahas materi yang seru banget nih, masih seputar pajak. Tapi tenang aja teman-teman, gak akan bahas angka-angka yang bikin kalian pusing, tapi tentang tax center yang ada di kampus kita. Jadi buat kalian yang penasaran apa itu tax center, terus gimana sih cara gabung jadi relawan pajak alias Lenjani, dan apa aja manfaatnya, disimak ya. Nah, MDP People, pastinya hari ini aku nggak sendirian nih. Hari ini udah hadir bareng kita ada Kak Enta. Kak Enta nih adalah relawan pajak angkatan sebelumnya nih. Halo Kak Enta. Halo. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, kita boleh nih kenalan ke MDP People nih. Biasanya dipanggil apa, Kak?
dan kegiatan apa aja yang dilakukan selama di Tech Center. Oke, kenalin nama aku Entarisa Asma Kartika, biasa dipanggil Enta. Kegiatan aku selama di Tax Center itu adalah melakukan pelayanan ISPT dan juga aku sempat melakukan pelayanan juga di KPP Ilir Barat 1. Wah, ngedengerin spoiler dari kakak ini jadi bikin penasaran gak sih MDP People? Jadi langsung aja kita bahas tentang Tech Center dan Renjani itu apa. Nah, sebelumnya kita udah mention nih beberapa kali tentang Tech Center. Aku mau nanya nih Kak, Tech Center itu apa sih sebenarnya? Jadi Tax Center itu pusat informasi, edukasi, pelatihan, dan pelayanan tentang pajak. Simpelnya sih Tax Center itu jembatan antara kampus, mahasiswa, dan DJP. Jadi mahasiswa bisa langsung belajar tentang pajak, dapat pengalaman praktik, dan masyarakat juga dapat layanan perpajakan dengan lebih mudah. Wah, menarik nih Kak. Jadi aku mau nanya nih Kak, kenapa kampus kita juga punya Tech Center nih Kak? Sebenarnya sih banyak alasannya ya, cuman Iya. hari ini aku bakal sebutin 3 aja. Yang pertama itu Tech Center bisa jadi sarana belajar, bukan cuma teori tapi juga praktik langsung guys. Nah, melalui Tech Center ini mahasiswa bisa langsung nerapin apa aja yang mereka dapat di kelas. Lalu yang kedua, reputasi kampus kita bisa naik karena kerjasama resmi dengan DJP. Terus yang ketiga, ini yang terakhir ya guys, DJP terbantu untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak lewat mahasiswa yang menjadi relawan. Di Tax Center ini, pokoknya semua masyarakat bisa untuk melaporkan pajak, nggak hanya dosen dan staf, gitu. Oh, jadi kalau boleh tahu nih Kak, awal cerita Tech Center berdiri ini gimana sih? Sejarah singkat aja Iya, ya sejarah mungkin ya. singkatnya aja. Tax Center itu mulai berkembang karena DJP butuh mitra yang strategis untuk meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Jadi kampus ini dipilih karena bisa menjangkau generasi muda sekaligus memberikan manfaat akademik. Biasanya diawali dengan kerjasama resmi atau MOU, lalu dibentuk unit Tax Center di bawah naungan fakultas atau universitas gitu. Oh, jadi udah beberapa kali nih guys, kita mention Renjani, relawan pajak. Jadi aku bingung nih, Renjani itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya Renjani itu punya artinya sendiri, guys. Jadi, Renjani itu adalah relawan pajak untuk negeri. Renjani biasanya sebutan untuk relawan pajak yang direkrut dari mahasiswa. Mereka jadi bagian dari tax center yang ngebantu edukasi dan asistensi pajak. Misalnya dampingi wajib pajak saat isi SPT tahunan gitu. Oh, cukup menarik nih Kak, jadi Renjani. Tapi kalau boleh nih Kak, kalau boleh tahu syarat jadi Renjani ini apa sih? Sebenarnya syaratnya nggak terlalu ribet ya, yang pasti itu mahasiswa aktif. Dan itu nggak peduli mau semester berapapun, mau semester 1 atau semester 3 atau semester 7 juga bisa. Berarti semuanya bisa ya Kak? Iya bisa, yang pasti itu harus berkomitmen dan punya minat di bidang perpajakan, akuntansi, atau ekonomi. Kalau seleksinya nih Kak, ada seleksi nggak sih? Atau langsung masuk nih? Ada seleksinya dong. Oh. Nah, ntar di webnya itu ada dikasih pertanyaan semacam ujian kecil. Jadi, nanti di dalamnya ada beberapa paket materi gitu guys. Yang pertama itu kayak materi BDS, Business Development Service, terus materi pelatihan pajak, materi soft skill, dan materi kehumasan. Oh, berarti ada ini ya Kak, pertanyaan gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tips lolosnya gimana nih? Kalau mau lolos ya, pokoknya kerjain aja semua materi yang ada guys, jangan sampai ada yang kelewatan. Semua materi itu jumlahnya juga beda-beda dan bisa ngulang kalau misalnya kalian nggak puas sama nilai yang didapat. Wah, ngedengerin penjelasan dari Kak Enta tadi, mungkin banyak MDP people yang tertarik nih Kak, jadi gabung jadi Renjani. Jadi apa ada kalender khusus nih Kak untuk kegiatan Renjani? Misalnya kayak open recruitment, pelatihan, atau deadline? Ada dong. Pendaftaran itu udah buka dari 1 September kemarin dan deadline-nya sampai 5 Oktober nanti. Terus untuk pelatihan dan leveling relawan, perkiraannya bakal ada di 28 November nanti. Dan pengumuman hasil leveling relawan bakal diumumin di tanggal 1 sampai 12 Desember 2025. Habis ini bakal ada pengunggahan kode etik bagi calon Renjani. Nah, yang
terakhir itu bakal ada pengumuman akhir di tanggal 13 sampai 31 Desember 2025. Nah, jadi Renjani ini juga kontraknya 1 tahun, teman-teman. Jadi selama 1 tahun itu bakal ada kegiatan yang menyangkut perpajakan. Jadi nggak bakalan nganggur intinya. Jadi kalau misalnya kita masuk Renjani nih Kak, kita bakal dilepas atau enggak? Soalnya kan kalau pajak materinya susah nih Kak. Apa ada pelatihan khusus sebelum mulai gitu? Bakalan ada dong. Jadi sebelum resmi jadi relawan, biasanya ada pelatihan dasar perpajakan yang difasilitasi oleh DJP dan pembina tax center. Isinya itu tentang cara lapor SPT, jenis-jenis pajak, hingga etika melayani wajib pajak. Terus juga kampus pasti bakal ngejelasin ulang tentang jenis-jenis SPT. Oh, kalau kegiatannya nih Kak, kegiatan rutin apa sih yang biasanya Kakak lakuin di tax center? Eh, Banyak ya guys, kayak nggak kehitung gitu, tapi aku bakal nyebutin beberapa aja. Yang pertama itu adalah yang pasti kita mengedukasi pajak ke masyarakat dan mahasiswa. Lalu yang kedua, ini kegiatan utamanya, asistensi pelaporan SPT tahunan. Nah, yang ketiga itu membantu kegiatan sosialisasi DJP kayak Tax Goes to Campus atau Tax Goes to School. Lalu yang ketiga itu ada ikut seminar, workshop atau riset kecil soal pajak. Nah, dari yang Kakak mention nih Kak, pelaporan SPT nih, SPT tahunan. Pastinya kan SPT tahunan tuh banyak nih Iya. teman-teman yang ingin mengisi SPT tahunan. Pas musim laporan nih Kak, apakah sibuk banget gak sih? Sibuk banget sih. Biasanya sibuk itu di bulan Maret sampai akhir karena bulan-bulan itu kan masa-masa pengisian SPT, ya SPT, iya benar. benar-benar. Jadi semua wajib pajak tuh datang ke kantor gitu kan. Jadi relawan bener-bener turun langsung ke lapangan. Tapi di situ kita dapat pengalaman yang berharga. Oh, kalau kalau misal nih Kak, aku ingin ikut, tapi kalau aku ada kampus gitu, gimana sih Kak cara jadwal ngatur piketnya gitu? Biasanya kantor pajak itu udah bikinin jadwal shift Piket, sesuai ya ya. piket gitu kan. Jadi nggak semua relawan harus standby setiap hari. Oh, berarti Ya, bisa diatur-atur ya gitu. bisa selang-seling. Jadi koordinasi antar anggota dan komunikasi dengan dosen juga penting. Kalau menurut Kak Enta nih Kak, manfaat yang paling terasa nih setelah gabung di Renjani nih apa sih? Kerasa itu jadi kayak kita nggak dari pengalaman langsung sih Iya. sebenarnya. Jadi kita nggak cuman belajar teori di kelas gitu kan. Kadang kalau teori kan kita masih nggak ngerti kan. Iya. Jadi kalau udah praktik langsung kita bakal ngerasain oh gini nih gitu kan. Selain itu kita juga bisa dapat banyak koneksi kayak teman baru dari kampus lain, terus dosen, bahkan orang-orang pajak langsung. Nah, ini juga bisa jadi nilai plus di CV kalian nantinya. Wah, seru banget nih teman-teman. Kalau ilmu pajaknya tersendiri Kak, kepake banget gak sih di dunia kerja? Atau cuman untuk sekarang nih aja nih? Pastinya kepake guys. Jadi kita bisa tahu gimana cara isi SPT sendiri, terus cara hitung SPPH, sampai aturan terbaru. Jadi kalau misalnya kita ada usaha atau ada penghasilan tambahan, itu kita bisa ngaturnya atau bisa cara lapornya gitu. Oh, kalau selain soal pajak nih Kak, apa ada soft skill sekali yang lain gitu yang berkembang misalnya komunikasi, teamwork atau problem solving? Yang komunikasi tentunya pasti berkembang ya, karena kita kan terjun langsung ke lapangan. Iya. Terus kalau misalnya teamwork, kita itu karena di lapangan rame, jadi kita tentunya bisa backup kerjaan satu sama lain gitu. Terus kalau problem solving itu kita di Renjani itu bisa ngebantu kalau misalnya ada wajib pajak yang bingung atau ada dokumen-dokumen yang tertinggal gitu, kita bisa bantu. Kalau ada kesulitan nggak sih Kak waktu pengisian SPT atau ada cerita yang seru nih Kak? Kesulitan sih biasanya waktu kita melayani wajib pajak yang gaptek atau panik gitu. Jadi relawan pasti ikut panik kan kalau misalnya gitu. Jadi
Kalau cerita seru sih paling misal kita ketemu wajib pajak yang unik atau dia tiba-tiba cerita ke kita atau momen panik bareng lawan tadi gitu. Kalau ada mahasiswa nih Kak yang masih ragu buat gabung, kasih alasan dong kenapa harus gabung di Renjani ini. Kayaknya aku sendiri nih pengen nih gabung Renjani di tahun ini. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya Renjani Iya. itu beneran kesempatan yang bagus karena bisa aja tahun depan di JP nggak buka lowongan baru untuk relawan. Jadi dan di Renjani ini kita juga bisa belajar langsung dari DJP, dapat pengalaman lapangan, dapat relasi, sekaligus nambah nilai plus di CV. Belum lagi skill komunikasi dan kepercayaan diri yang meningkat pesat gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau Kak cari tahu informasi terbaru di tech center dari Renjani itu gimana sih Kak? Untuk info selanjutnya, teman-teman bisa terus pantengin Instagramnya Tech Center atau nanti bakal diumumi di grup besar mahasiswa aktif. Nah, dan juga kalau misalnya ada info terbaru, tentunya kita bakal langsung infoin lebih lanjut gitu. Wah, seru banget gak nih Kak? Gak terasa nih kita sudah di ujung acara. Tuh MDP People, seru banget gak sih kalau kita gabung di Tech Center dan Renjani? Jadi intinya kalau kita gabung di Tech Center itu nggak hanya belajar soal pajak, tapi juga kita dapat pengalaman baru, relasi, bahkan skill juga nih seperti Kak Enta. Jadi buat kalian yang masih ragu, coba dulu daftar. Siapa tahu itu akan menjadi pintu rezeki kalian atau pengalaman berharga nih buat kalian ke depannya. Thank you banget nih Kak buat Kak Enta udah sharing nih bareng kita. Teman-teman jangan lupa ya follow info terbaru di Tech Center biar nggak ketinggalan nih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.